Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, kembali lagi kita berada di mesbah doa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur buat Tuhan buat hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, buat saat ini kami boleh berada bersama dengan umat-Mu di mesbah doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar atas umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, bahkan kemuliaan Tuhan memenuhi umat-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bawa umat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku
menyembuhkan umat-Mu. Haleluya. Hiara lama sando, hiara lama sande. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tinggilah nama-Mu. Haleluya. Hiara lama sando, hiara lama sande. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir seperti air yang menyejukkan setiap hati. Haleluya. Kami rindu ada kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir atas umat. Korata karalama sande. Ada harapan di dalam Engkau. Ada Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa berdaulat atas umat. Kami masih punya Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin,
Tuhan saudaraku. Naikkan syukur bagi Dia. Dia tetap besar untuk selama-lamanya. Ora takara labase. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya Bapa surgawi, ya Tuhan, haleluya. Aku masih hanya bersama yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini di dalam mesbah doa ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, ajar kami malam hari ini untuk merenungkan firman-Mu supaya hidup kami bisa diubahkan olehnya. Malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara. Sekali lagi senang bertemu di mesbah doa ini. Dan malam hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan buat hidup kita. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Alkitab katakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab katakan setiap kita ini buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan saudara harus ngerti prinsip ini. Segala sesuatu yang diciptakan itu selalu diciptakan ada gunanya, ada tujuannya. Nggak mungkin tukang furniture dia bangun satu benda kemudian ditanya, itu buat apa? Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, saya bikin sembarangan. Nggak mungkin. Segala sesuatu yang diciptakan itu selalu diciptakan ada tujuannya. Begitu juga saudara dan saya. Alkitab katakan kita ini buatan Allah. Dan diciptakan untuk, nah itu tujuannya. Untuk apa? Alkitab katakan tadi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Jadi dari awal, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan udah punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah punya satu tujuan yang Tuhan mau kita genapi. Tuhan sudah punya satu destiny yang Tuhan mau untuk kita hidupin. Tuhan punya pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan buat masing-masing kita. Dan Alkitab katakan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Malam hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menghidupi satu kehidupan, melakukan, menggenapi, memenuhi tujuan yang Tuhan sudah persiapkan buat kita masing-masing bahkan sebelum kita lahir. Nah, untuk lakukan itu saya mau ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan yang lain. Dan dari cerita ini saya mau ajak kita sama-sama belajar. Matius pasal 21. Saya mau ajak kita lihat dua ayat ini, ayat 18 dan ayat 19. Matius 21 ayat 18 dan 19. Saya bacakan buat saudara. Pada pagi-pagi hari,
Dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat ada pohon ara di situ, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Satu kali saya baca cerita ini, dan seperti orang pada umumnya ketika cerita ini dibaca, itu saya langsung teringat sama pesan umum yang biasanya kita terima dari cerita ini. Dan biasa khotbahnya bunyinya gini, ada kuasa dalam perkataan kita. Buktinya apa? Ya di sini Yesus dia bilang sama pohon ara ini, mulai sekarang kau nggak berbuah lagi selama-lamanya. Pohon ara itu langsung mati. Dan kita diajarkan, hati-hati, ada kuasa dalam perkataan kita. Kita bisa lepaskan berkat, kita bisa lepaskan kutuk. Ya, saya langsung teringat sama pesan itu. Dan tentu saja pesan itu benar. Tapi kemudian ketika saya berusaha merenungkan lebih dalam, saya tanyakan pertanyaan ini. Apa itu satu-satunya pesan yang kita bisa dapat dari cerita ini? Dan kemudian di sisi yang lain saya juga berpikir begini. Kalau cerita ini cuma Yesus catat untuk menunjukkan kuasa perkataan, kok agak kesian ya sama pohon ara ini yang harus jadi korban demonstrasi kuasanya Yesus. Dia lagi berdiri bagus-bagus, enak-enak di situ, harus mati. Cuman gara-gara Yesus pengen pamer kuasa. Itu kan jadi gambarannya seperti itu. Jadi saya renungkan, apa kira-kira ada pesan lain yang kita bisa petik dari cerita ini? Dan lewat perenungan itu saya temukan kebenaran ini. Apa? Hari ini saya mau ajak kita belajar dari pohon ara ini. Karena saya percaya ada sesuatu yang kita bisa belajar, yang kita bisa tangkap dari cerita pohon ara ini. Yang harus mati, satu kematian yang saya bilang kematian yang tragis. Kematian yang tragis gimana, Pastor? Dia lagi berdiri baik-baik sebelum hari itu, dia harus mati. Karena ada sesuatu yang saya percaya begini, gagal dia lakukan. Ada sesuatu yang dia tidak hasilkan, yang membuat dia di mata Tuhan nggak ada gunanya untuk hidup lebih lama. Hari ini saya mau ajak kita belajar dari pohon ara itu. Gimana caranya supaya hidup kita pun nggak berakhir seperti itu. Kita bisa hidup dan bisa terus diberkati Tuhan dan jadi berkat buat orang. Kita nggak mau mengalami kematian yang tragis. Dan untuk kita hidup menggenapi tujuan kita, beberapa hal ini saya mau ajak kita belajar dari pohon ara itu. Alkitab katakan gini, pada pagi-pagi hari, saya mau gambarkan konteks ceritanya dulu. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, nah itu ayat 18. Kalau saudara pelajari cerita sebelumnya, saudara akan temukan, karena kita mikir perjalanan kembali ke kota, memang Yesus dari mana kan gitu. Saudara akan perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Yesus baru aja ada di Yerusalem. Dan bahkan yang terakhir dia lakukan di Yerusalem adalah dia menjungkir balikan meja penukar uang. Nah, kita familiar dengan cerita itu. Saya sebutnya pelayanan menjungkir balikan meja. Yesus marah di situ karena bait Allah yang harusnya orang beribadah di situ justru dijadikan tempat cari keuntungan. Dia putar balikan meja, dia marah di situ. Tapi kemudian di ayat 17 Alkitab bilang begini, kemudian Yesus menyingkir dari situ keluar kota ke satu tempat namanya Betania untuk bermalam di situ. Dari Yerusalem ke Betania itu jaraknya kurang lebih 3 km. Memang nggak jauh kalau pakai ukuran zaman sekarang. Tapi zaman itu kan belum ada ojek online, belum ada kendaraan pribadi, belum ada mobil listrik, bahkan belum ada sepeda motor. Kalau mereka jalan kaki 3 km lebih, ya lumayan juga. Dan itu zaman itu sudah dianggapnya di luar kota. Yesus keluar kota dari Yerusalem untuk bermalam di satu tempat namanya Betania. Nah baru kita temukan ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Alkitab nggak jelaskan kenapa pagi-pagi dia udah harus balik. Dan Alkitab juga nggak menjelaskan kenapa dia bermalam di situ. Ini beberapa asumsi. Mungkin dia habis marah hari itu menjungkir balikan meja. Dia mau menenangkan diri mungkin. Atau bisa juga dia sekedar mau beristirahat jauh dari keramaian. Yaitu beberapa asumsi. Nggak ada penjelasannya. Yang pasti dia keluar kota sedikit. Tapi pagi-paginya udah harus balik lagi ke kota yang sama. Nah untuk saudara yang tinggal mungkin di Serpong atau di Jakarta. Gambarannya. Saudara mungkin kerja seharian, capek. Saudara putuskan, udah deh saya mau istirahat, tenang. Saya mau ngejauh sedikit. Ya saudara ambil jarak yang nggak terlalu jauh ya mungkin ke Bogor. Itu persamaannya lah. Kalau zaman sekarang ke Bogor. Kenapa? Pagi-pagi bisa balik lagi ke Jakarta.
Nggak mungkin ke mana Bali, ke Surabaya, kejauhan. Jadi yang dekat-dekat gitu, masih dalam batas perjalanan. Itu gambaran konteksnya ya. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, kita bilang Yesus merasa lapar. Balik dari Betania balik ke Yerusalem, mungkin nggak sempat sarapan, mungkin nggak ada sarapan juga di Betania. Pagi-pagi dia balik, di tengah perjalanan merasa lapar. Nah kita bilang gini, di dekat jalan dia melihat ada pohon ara. Ini pelajaran pertama yang kita bisa belajar dari pohon ara itu. Apa? Alkitab katakan pohon ara itu ada di dekat jalan. Yang pertama yang kita bisa belajar tentang hidup kita. Kalau kita mau hidup menggenapi tujuan kita. Tahu gak saudara, Tuhan seperti pohon ara itu. Ditempatkan di dekat jalan, Tuhan pun menempatkan setiap kita di tempat di mana Tuhan mau untuk kita berada. Saudara ada di kota di Serpong atau di Jakarta. Itu Tuhan yang tempatkan. Saudara bekerja di perusahaan saudara, itu yang Tuhan yang tempatkan. Saudara tinggal di kampung saudara tinggal, itu Tuhan yang tempatkan. Ada di gang di mana saudara hidup, itu Tuhan yang tempatkan. Masing-masing kita, saudara harus ngerti begini, kita ditempatkan oleh Tuhan di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Kenapa ini penting? Karena banyak orang mempertanyakan keberadaannya. Kenapa sih saya harus jadi orang Indonesia? Kenapa sih saya harus tinggal di BSD? Kenapa sih saya harus kerja di kantor saya ini? Kenapa sih saya harus kerja di pabrik ini? Kenapa sih saya harus tinggal di perumahan ini? Dan banyak kita menghubungkan dengan gini, kenapa harus jadi orang Indonesia? Indonesia ini beginilah, begitu, nggak enak segala macam. Saya kasih tahu jawabannya. Kalau saudara mau ngerti tujuan hidup saudara, yang pertama, Tuhan yang taruh saudara di situ. Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana saudara berada. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan buat saudara di situ. Pohon ara ini ada di dekat jalan. Kalau pohon ara ini ada di kejauhan jalan atau di belakang jalan, waktu Yesus lewat, pohon ara ini nggak akan ketemu sama Yesus. Begitu juga hidup saudara. Tuhan tempatkan setiap saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan buat saudara di sana. Di saat saudara bisa terima fakta itu, maka pertanyaannya akan berubah. Nggak lagi saudara mempertanyakan kenapa saya harus di sini dan di situ. Nggak. Saudara akan mulai tanya, kenapa sih Tuhan taruh saya di tempat ini? Buat apa? Untuk alasan apa? Saudara akan mulai cari alasan kehadiran saudara. Saudara akan mulai cari tahu, Tuhan kalau itu sengaja Tuhan taruh aku di pabrik ini. Kenapa Tuhan taruh aku di pabrik ini? Saudara mau cari tahu buat tujuan apa Tuhan ditempatkan di tempat itu. Jadi saudara nggak akan lagi mempertanyakan, tapi saudara akan cari tahu. Saudara nggak akan lagi menyesali, saudara justru akan mensyukuri dan berusaha menemukan alasan kenapa Tuhan taruh saudara di tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara. Setiap kita ditempatkan Tuhan secara strategis di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Kalau saudara pelajari satu kata ini kata bahasa Inggris, namanya destination, tujuan. Kata destination itu kata yang berasal dari dua kata yang digabung, yaitu destiny dan nation. Ini yang saudara sadar. Bahwa tujuan hidup kita selalu terhubung dengan tempat di mana Tuhan mau kita berada. Artinya kalau kita keluarkan diri kita dari tempat yang seharusnya kita berada, bisa jadi kita sedang mendiskualifikasi diri kita dari panggilan Tuhan. Pohon ara ini ada dekat jalan. Kalau dia bilang, ngapain saya ada dekat jalan? Udahlah saya mau pindah aja jauhan dikit. Dan dia lakukan itu, kalau dia lakukan itu, maka hari itu dia nggak akan ketemu Tuhan Yesus. Pelajaran pertama yang kita bisa belajar dari pohon ara itu tentang hidup kita. Seperti pohon ara itu ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau pohon ara itu berada, hidup kita pun sama. Tuhan tempatkan masing-masing kita di tempat spesifik di mana Tuhan taruh kita masing-masing hari ini. Mulai cari tahu, kenapa ya? Saya ada di satu lingkungan perumahan di mana orang Kristennya jarang di sini. Mungkin Tuhan mau pakai saudara di situ jadi terang Tuhan. Kenapa ya? Saya ada di satu kantor di mana di sini orang aneh-aneh semua. Mungkin Tuhan mau pakai saudara di kantor saudara. Saudara mulai cari tahu, kenapa ya saya ada di dunia pekerjaan yang orang percayanya jarang. Mungkin Tuhan mau saudara jadi berkat di situ. Masing-masing kita diutus Tuhan ke tempat-tempat yang spesifik di mana Tuhan mau kita berada. Jadi yang pertama, penempatan hidup kita itu oleh desain Tuhan. Nggak sembarangan dan nggak kebetulan. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari pohon ara ini. Alkitab katakan pohon ara ini ada di dekat jalan. Saudara mungkin berpikir lah, itu kan sama Pastor sama poin yang pertama. Iya, ayatnya sama. Tapi pesannya berbeda. Di dekat jalan itu bukan cuma berarti ada di tempat di mana Tuhan mau kita berada.
Tapi di dekat jalan juga artinya begini, pohon ara ini dilahirkan dan diciptakan Tuhan di waktu di mana Tuhan mau pohon ara ini hidup. Masing-masing kita diciptakan Tuhan di zaman ini. Kenapa? Tuhan mau pakai kita sekarang. Banyak kita ngerasa kenapa ya harus tinggal di Indonesia nih zaman ini. Dulu kayaknya enak deh. Zaman yang dulu atau nanti deh kalau Indonesia udah beres. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan tempatkan kita hidup di era ini. Itu oleh desain Tuhan. Tuhan tempatkan spesifik. Tapi ngomong tentang waktu di mana kita dilahirkan juga hubungannya begini. Beberapa kita ngerasa, pastor aku udah terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Beberapa kita yang lain ngerasa gini, pastor aku udah terlalu muda. Yang muda ngerasanya terlalu muda, yang tua rasanya terlalu tua. Jadi maunya yang mana? Bingung juga. Orang muda bilang, udahlah nanti deh. Saya kalau udah nikah baru dipakai Tuhan. Orang nikah bilang, nanti deh anak-anak saya belum punya anak. Nanti kalau punya anak saya mau dipakai Tuhan. Pas punya anak, orang punya anak bilang, nanti deh anak-anak saya masih kecil. Nunggu anak-anak saya besar baru dipakai Tuhan. Nanti anak-anaknya udah besar. Nanti deh dari anak-anak kecil sampai besar. Kita belum pernah jalan-jalan. Saya belum pernah jalan sama istri. Saya mau jalan-jalan dulu. Nanti deh baru dipakai Tuhan. Habis pulang jalan-jalan, kita punya nanti deh. Nanti kapan? Nantilah kalau udah tuaan dikit lebih mapan. Pas udah tuaan dikit, waduh udah terlambat. Kenapa? Sekarang udah gak punya tenaga. Jadi pertanyaannya kapan orang mau dipakai Tuhan? Alkitab katakan begini. Hari ini, kalau engkau mendengar panggilannya, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau pakai saudara. Bukan nanti, bukan dulu. Tuhan mau pakai saudara sekarang. Pohon ara itu ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau pohon ara berada. Dan di usia yang tepat di mana pohon ara itu hidup. Bayangkan ya kalau pohon ara itu masih bayi, masih kecil, tunas kecil. Yesus lewat, mana buah kamu? Kan Yesus yang aneh. Masa pohon masih kecil diminta buah? Enggak. Pohon ara itu udah ada di usia dewasa yang cukup untuk menghasilkan buah. Artinya bahkan penempatannya spesifik oleh Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, dimanapun saudara berada. Tidak ada satu orang saudara pun yang terlalu muda, yang terlalu tua. Semua saudara ada di usia yang tepat di mana Tuhan mau pakai saudara sekarang. Yang tua mungkin ngerasa saya gak punya tenaga kayak orang-orang muda. Tapi saudara punya hikmat. Tapi saudara punya kepandaian. Saudara punya pengalaman yang orang-orang muda gak punya. Dan mungkin aktivitas di mana Tuhan mau pakai hidup saudara gak menuntut saudara untuk punya tenaga yang besar. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Asal kita mau. Seperti pohon ara ini kita mau belajar untuk hidup kita ini nggak mati secara tragis. Karena kita nggak bisa menghasilkan apa yang Tuhan mau kita hasilkan. Semua kita ada di usia yang tepat. Ada di waktu yang tepat. Tuhan mau pakai saudara sekarang. Anak-anak muda, saya mau bilang sama saudara. Jangan tunggu. Nantilah kalau udah tua, nantilah kalau udah dewasa, nantimu nggak akan pernah kasih kamu ruang buat lakukan apapun. Kamu akan makin sibuk, kamu akan makin terlibat banyak hal. Hari ini kalau kamu bisa luangkan ruang untuk kamu dipakai Tuhan, saya percaya bahkan ketika Tuhan percayakan banyak hal, justru kamu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Saya bersyukur, saya kenal Tuhan umur 18 tahun. Dan di kali saya bertobat lahir baru, saya langsung ngerti, Tuhan, aku mau Kau pakai hidupku. Saya kasih hidup saya, tahun itu saya bertobat, saya masuk sekolah Alkitab, saya responin panggilan Tuhan. Saya nggak bilang semua saudara harus jadi pendeta, enggak, itu jalur Tuhan buat saya. Tapi yang saya syukuri adalah begini, dari hari pertama saya kasih hidup saya untuk melayani Tuhan, sampai hari ini, sudah 27 tahun saya melayani Tuhan. Nggak ada penyesalan sedikit pun, karena buat saya waktu yang terbaik yang saya habiskan adalah hidup untuk melakukan tugas Tuhan atas hidup saya. Semua kita Tuhan mau pakai hari ini. Jadi jangan tunda, jangan ada penyesalan, Tuhan mau pakai saudara sekarang. Yang ketiga yang kita mau belajar dari pohon ara ini. Bukan cuma pohon ara ini ditempatkan di tempat yang tepat. Saudara ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Yang kedua, dilahirkan Tuhan di waktu yang tepat. Tuhan mau pakai saudara sekarang. Yang ketiga, kenapa sih pohon ara ini akhirnya dikutuk sama Yesus? Itu kan pertanyaan intinya. Kenapa Yesus kutuk pohon ara ini? Jawaban simpelnya. Karena waktu Yesus hampiri pohon ara ini, dia harapkan buah, dia tidak bisa hasilkan. Jangan sampai ketika Yesus hampir hidup kita mengharapkan ada sesuatu yang kita hasilkan lewat hidup kita dan Yesus gak bisa temukan. Yesus bilang ya udah deh balik aja ke surga. Ya kita udah bertobat lahir baru, mati masuk surga, tapi di bumi gak ada gunanya. Kan gitu. Pohon ara ini gagal dalam menghasilkan
berbuah. Ada sesuatu di sini yang saya mau sampaikan dulu untuk saudara ngerti. Saudara mungkin berpikir, ini siapa tahu bukan musimnya berbuah, Pastor. Kalau saudara baca cerita ini, Alkitab bilang gini, waktu Yesus dekati pohon ara ini tidak ada buahnya, cuma ada daun-daunnya saja, gitu kan? Ini satu ilmu perkebunan pohon ara yang saudara perlu ngerti. Pohon ara itu adalah satu pohon yang setiap kali musim berbuah, daunnya pasti keluar banyak. Jadi daun-daun yang banyak itu mengindikasikan ini adalah musimnya berbuah. Itu kayak saudara pergi ke Bogor, mau balik ke Jakarta, tengah jalan lapar, itu saudara lihat ada rest area. Waktu rest area lihat ada satu restoran, pelangnya tulisannya buka. Kalau tulisannya tutup kan nggak mungkin saudara datang ya. Buka, datang ke situ. Pesan sama mbak-mbaknya, Mbak, saya pesan ini ya. Maaf Pak, nggak ada. Ya udah, yang ini aja. Maaf Pak, habis. Ya udah ini aja. Maaf Pak, nggak ada juga. Ini nggak ada juga. Loh, kalau gitu yang ada apa? Pak, nggak ada semua Pak. Nah itu, nggak ada semua nih. Ngapain buka? Mendingan tutup kan gitu. Jadi kurang lebih gambarannya gitu. Yesus dalam perjalanan balik ke kota, rasa lapar. Ngapain dia? Rest area, cari makan dong. Dia lihat ada pohon ara. Dari kejauhan dilihat begini, pohon ara itu yang dari jauh kelihatan itu cuma daunnya aja. Kalau pohon ara ini nggak musim berbuah, maka nggak ada daunnya. Yesus pun nggak akan datengin. Tapi karena dia lihat dari jauh, banyak daunnya. Berarti musimnya berbuah. Makanya dia datengin. Tapi waktu sampai, dia cari buahnya. Loh kok nggak ada buahnya? Cuma ada daunnya aja. Nah itu gambarannya, saudara nangkep ya. Tapi dari gambaran ini ada satu pesan nih yang saudara tangkap. Jangan sampai seperti pohon ara ini. Cuman kelihatan banyak daunnya, tapi nggak ada buahnya. Hidup saudara dan saya pun nggak boleh seperti itu. Cuman kelihatan banyak daunnya, tapi nggak ada buahnya. Artinya apa itu? Kelihatannya Kristen, tapi hidupnya nggak berbuah. Kelihatannya rohani, tapi hidupnya nggak berbuah. Kalau kelihatan Kristen, Kristen banget. Pakai kalung salib gede, bawa Alkitab, Alkitabnya gede. Pendeta aja sampai minder lihat, ya ampun, Alkitab dia lebih gede dari Alkitab kita. Kelihatannya rohani banget. Kalau ngomong ayat, maki-maki orang ayat, nyindir orang ayat, bercanda ayat, kedengarannya rohani banget. Tapi problemnya gini, waktu orang deketin lihat, ini kok cuman banyak daunnya. Kelihatannya aja Kristen, tapi nggak ada buahnya. Jangan sampai hidup kita cuman kelihatan banyak daunnya, tapi nggak ada buahnya. Pohon ara ini gagal dalam menawarkan buah. Nah pertanyaannya sekarang, buah seperti apa Pastor yang kita harus tawarkan? Kita nggak mau mati tragis seperti pohon ara ini. Saya udah ngerti, saya ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau saya berada. Saya udah ngerti, Tuhan mau pakai saya sekarang. Oke, saya mau dipakai Tuhan sekarang. Tapi gimana caranya saya berbuah? Banyak kita nih di dalam lingkungan kekristenan, kita punya banyak teori tentang buah. Kita kenal ada 4 jenis buah. Buah pertobatan, kemudian buah jiwa-jiwa, buah roh, buah pelayanan. Keren. Ya semua oke. Tapi saya sekedar mau kasih pengertian yang paling simpel tentang buah. Saya nggak mau ngomong tentang semua itu yang lain. Ini buah yang paling simpel. Apa sih maksudnya hidup menghasilkan buah? Ingat prinsip ini. Tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Nggak ada. Artinya apa hidup berbuah? Hidup kita berbuah adalah ketika kita menghasilkan sesuatu dari hidup kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Waktu hidup kita menghasilkan sesuatu yang bisa jadi berkat, jadi dampak buat orang lain. Karena nggak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Kalau saudara kaya raya, mobil saudara mewah, uang saudara banyak, yang nikmati saudara sendiri, itu namanya bukan berbuah. Berbuah adalah ketika saudara punya sesuatu, nggak mesti uang, nggak mesti harta, apapun. Saudara punya keterampilan, saudara punya waktu, saudara punya skill, saudara punya tenaga, uang, apa aja. Tapi saudara putuskan untuk mau bagikan itu buat orang lain. Hidup saudara bisa memuaskan orang, bisa mengenyangkan orang, bisa memberikan solusi buat orang. Jadi berkat buat orang. Di situ saudara baru berbuah. Pelajaran ketiga yang kita belajar dari pohon ara ini. Hidup kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi yang keempat, yang terakhir. Gimana Pastor? Saya nggak mau hidup gagal seperti pohon ara itu. Bukan cuma ditempatkan di tempat yang Tuhan mau. Bukan cuma saya mau dipakai Tuhan sekarang. Saya harus bermanfaat buat orang lain. Tapi yang keempat, iya Pastor, tapi konkretnya gimana saya bisa bermanfaat buat orang? Hidup saya bisa berguna buat orang, itu gimana caranya? Hari itu
Pohon ara ini didatangin oleh Yesus. Yesus menghampiri pohon ara ini. Ini gambarannya begini. Banyak saudara mungkin udah belajar selama ini tentang panggilan. Pak Gembala, Pak Wiryo bicara tentang destiny, calling. Semua kita punya calling. Dan saudara mungkin udah berdoa selama ini. Saya udah tanya Tuhan, Pastor, panggilan Tuhan buat saya apa? Tapi Tuhan belum ngomong sama saya. Tapi lihat dalam gambaran cerita ini. Bukannya pohon ara ini menemukan panggilannya. Tapi panggilan menemukan pohon ara ini. Bukan pohon ara yang menemukan Yesus. Yesus yang menghampiri pohon ara. Saya mau bicara sama saudara hari ini. Saudara yang selama ini mungkin sudah berdoa, cari tahu, bergumul. Apa Tuhan panggilanmu buat hidupku? Aku mau berbuah. Saya bernubuat buat saudara. Akan datang satu waktu di mana begini. Bukan saudara yang nemuin panggilan saudara. Tapi panggilan saudara yang menemukan saudara. Seperti pohon ara ini. Panggilan yang menemukan dia. Gimana caranya panggilan bisa menemukan saya, Pastor? Panggilan menemui pohon ara ini dalam bentuk ada kebutuhan sederhana yang dia jumpai di depan mukanya. Ada kebutuhan sederhana. Alkitab bilang Yesus merasa lapar. Panggilan saudara mungkin sedang datang menghampiri hidup saudara dalam bentuk ini. Kebutuhan yang orang sodorkan untuk minta tolong dari hidup saudara. Ironisnya dalam cerita pohon ara ini. Waktu Yesus datang dengan rasa lapar. Pohon ara ini gagal dalam memberikan jawaban. Mungkin aja dia punya mimpi yang besar. Aku diciptakan untuk kasih makan satu kota. Satu bangsa. Wah, mimpinya besar. Tapi dengar gini. Waktu ada satu orang lapar aja dia gak bisa kasih makan. Gimana bisa dia mimpi untuk kasih makan satu kota? Saudara belajar selama tentang panggilan, 7 gunung, 7 lingkup pengaruh. Tuhan mau pakai kita untuk merubah kota dan bangsa kita. Tapi dengar, panggilan kita yang besar mungkin dimulai dengan bagaimana kita meresponi dan menjawab kebutuhan sederhana yang Tuhan izinkan datang di depan kita. Mungkin ada hari itu di mana orang ketuk pintu mobil saudara, Pak tolong saya. Mungkin ada orang yang ketuk rumah saudara bilang, Pak bantu anak saya sekolah. Mungkin ada tetangga saudara yang bilang, Pak kasih saya pekerjaan. Saudara mungkin punya mimpi kasih makan satu bangsa. Tapi gimana saudara kasih makan satu bangsa kalau ada satu orang keluargamu lapar kamu gak bisa kasih makan. Saudara mungkin punya mimpi aku mau kasih pendidikan buat satu kota. Gimana saudara bisa didik satu kota kalau ada satu tetanggamu yang gak punya pendidikan aja kamu gak bisa kasih pendidikan. Mungkin yang jadi jalan masuk, pintu masuk, gerbang masuk kita dipakai sama Tuhan untuk punya dampak yang besar adalah kebutuhan kecil yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup kita. Yesus merasa lapar. Panggilan mungkin sedang menghampiri hidup saudara. Mengetuk pintu saudara. Minta saudara untuk respon. Cara kita meresponinya akan menentukan Tuhan bisa pakai kita atau enggak. Saya percaya gini. Kalau pohon ara ini gagal kasih jawaban buat kebutuhan simple. Yesus lapar, dia gak bisa jawab. Itu yang menyebabkan di mata Tuhan gak ada gunanya kamu hidup. Karena kamu gak menghasilkan yang harusnya kamu hasilkan. Maka saya percaya dengan cara yang sama. Kalau saja dia kasih makan Yesus, dia bisa ngeresponi. Maka Bapa di sorga bisa ngelihatnya gini. Pohon ini siap untuk ditambahkan kepercayaannya. Karena dia siap ngeresponi kebutuhan yang ada. Kalau satu orang dia bisa kasih makan, dia bisa kasih makan 2 orang. Dia bisa kasih makan 4 orang. Dia bisa kasih makan 10 orang. Dia bisa kasih makan satu kota. Maka gimana kita meresponi kebutuhan yang kecil akan menentukan Tuhan bisa kasih kepercayaan yang bertambah dalam hidup kita atau tidak. Saya mau tutup dengan cerita lain. Di Matius pasal yang ke-25. Jadi beberapa pasal di bawah ini. Saudara akan temukan satu cerita terkenal lainnya. Di mana Yesus di situ bilang begini. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu gak kunjungin aku. Dan orang ini ngerespon dengan bilang, Tuhan, kapan kami pernah lihat engkau lapar? Kapan kami pernah lihat engkau telanjang? Kapan kami pernah lihat engkau di penjara? Jawaban Yesus itu menarik. Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan buat salah seorang yang paling hina ini. Kita pikirnya, kita melayani Yesus. Iya, Yesus dalam tanda kutip butuh dilayani dalam bentuk kebutuhan yang Tuhan izinkan datang menghampiri hidup kita melalui orang-orang sederhana yang kita anggap hina. Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan buat salah seorang yang paling hina ini, kamu sedang lakukan untuk aku. Gimana kalau orang yang ketuk pintu saudara? Itu cara Yesus bilang, ini aku merasa lapar. Lewat orang yang ketuk pintu saudara. Ini aku rasa haus. Ini aku yang telanjang. Ini aku yang dipenjara. Apa kita seperti pohon ara itu mau menolak panggilan yang datang menghampiri kita?
atau kita mau meresponinya, kasih jawaban. Saya percaya waktu kita ngerti, Tuhan taruh masing-masing kita di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Tuhan mau pakai kita sekarang. Dan Tuhan mau hidup kita ini bermanfaat buat orang. Maka gini, ketika mulai hari ini Tuhan izinkan, mungkin ada orang yang menghampiri kita, butuh untuk ditolong. Yuk belajar respon. Orang suka tanya gini sama saya, Pastor, kalau ada kebutuhan yang datang, saya respon. Kalau itu bukan panggilan saya, gimana Pastor? Saya kan gak mau salah. Ya itu orang suka bilang gitu. Ini jawaban saya. Kalaupun orang datang dengan kebutuhan, dan kamu bantu, dan ternyata itu toh bukan panggilan kamu. Saya bilang gini, bantu orang tuh gak pernah salah. Tapi yang jadi lebih serius, gimana kalau orang yang datang itu, dan kamu tolak, ternyata itu panggilan kamu. Jadi lebih serius kan, resikonya di kita. Yuk kita belajar, jadi peka, buka diri kita. Sama kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Bisa jadi cara Tuhan untuk menunjukkan kita di area mana Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidup saudara untuk berdampak. Dan semua kita ditempatkan Tuhan hari ini, di tempat-tempat yang strategis. Tuhan mau pakai kita untuk merubah kota ini. Nggak semua orang dipanggil di gereja, tapi Tuhan tempatkan kita. Kita ada yang di pabrik, ada yang di perusahaan, ada yang di pemerintahan, ada yang di olahraga. Di mana-mana Tuhan utus kita. Dan Tuhan mau pakai saudara sekarang. Anak-anak muda kamu gak terlalu muda untuk dipakai Tuhan. Yang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus Tuhan mau pakai kamu sekarang. Yang tua-tua aja bilang, enggak saya udah expired. No, selama nafas Tuhan masih kasih, Tuhan masih bisa pakai hidup saudara. Tuhan tempatkan saudara untuk punya dampak. Yang ketiga, Tuhan mau hidup kita ini menghasilkan buah. Hidup kita harus bermanfaat buat orang. Ngejar kekayaan buat diri kita sendiri gak akan ada habisnya. Dan selama kita nikmati sendiri, hidup kita gak berbuah. Ayo pakai apa yang Tuhan udah kasih sama hidup kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi dampak buat orang. Yang keempat, kalau ada kebutuhan datang menghampiri hidup kita, jangan gampang-gampang tolak. Karena bisa jadi kita sedang menolak panggilan kita. Belajar untuk responin. Sejauh yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa buat. Kita mau berdampak, kita tolong orang, kita jadi berkat buat orang. Dan saya percaya, ketika banyak kita yang dengar pesan ini dan mulai ngeresponin kebutuhan yang ada dengan cara kita masing-masing, Tuhan bilang orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa ditambahkan, orang ini bisa diangkat, orang ini bisa naik level yang lebih tinggi, orang ini bisa berdampak. Dan tiba-tiba Tuhan mulai bangkitkan dari tengah-tengah kita satu generasi yang Tuhan pakai untuk mengubah kota, untuk mengubah bangsa. Saya berdoa hari ini, pesan ini bantu setiap kita untuk bangkit dan ngerti tujuan Tuhan buat hidup kita. Mari kita akhiri perenungan mesbah doa kita dengan kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih. Sekali kami bersyukur Tuhan Kau mati buat tebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya Tuhan, kebutuhan hidup kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami sudah Tuhan tanggung. Bahwa hidup kami aman di dalam Engkau. Tapi hari ini kami juga diajar untuk ngerti bahwa sementara kami di bumi, kami bukan cuma untuk menu-menuin bumi ini. Ada tujuan kenapa Tuhan ciptakan masing-masing kami. Dan caranya kami menemukan tujuan kami dengan kami ngerti bahwa setiap kami ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang spesifik. Mulai hari ini Tuhan, kami gak akan lagi pandang remeh kenapa kami ada di tempat di mana kami berada. Kami ngerti Tuhan yang utus kami. Tempat tinggal kami, tempat pekerjaan kami, lingkungan pergaulan kami. Tuhan yang utus kami ke tempat-tempat itu. Karena Tuhan punya tujuan buat kami di tempat-tempat itu. Kami ngerti itu hari ini. Yang kedua Tuhan, semua alasan yang kami pakai selama ini. Tentang kami yang terlalu muda, belum siap. Kami belum punya karir, pendidikan, belum punya uang. Kami yang terlalu tua, gak punya tenaga. Tuhan, kami mau buang semua alasan kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan mau pakai kami sekarang. Kalau Tuhan mau pakai kami 5 tahun yang lalu, Tuhan udah ngomong 5 tahun yang lalu. Kalau Tuhan mau pakai kami nanti, Tuhan gak akan ngomong sekarang. Makanya fakta kami dengar pesan ini hari ini, kami percaya Tuhan mau pakai kami sekarang. Dan kami tidak terlambat, kami tidak kecepatan dipakai Tuhan. Semua kami Tuhan mau pakai sekarang. Kami mau terima tanggung jawab itu. Kami mau Tuhan. Ketiga, kami ngerti Tuhan mau hidup kami berbuah. Sesuatu dari hidup kami yang bermanfaat buat orang lain. Kami gak mau Tuhan hidup egois. Kami gak mau hidup selfish. Cuman untuk kenikmatan kami sendiri. Kami mau hidup kami ini bermanfaat buat orang lain. Yang keempat, kami belajar. Kami ngerti akhirnya caranya kami bisa bermanfaat ketika ada kebutuhan yang Tuhan sodorkan di depan kami. Tuhan, seperti pohon ara ini kami mau belajar. Kami gak mau main tolak aja. Karena bisa jadi kami lagi tolak Yesus yang sedang menunjukkan panggilan kami.
Melalui orang-orang hina yang Tuhan izinkan. Orang hina artinya kami sering pandang remeh. Kami sering gak anggap kebutuhan yang muncul. Kami cuma anggap, cuman pengemis. Cuman orang susah. Cuman orang miskin. Kami sadar Tuhan, bisa jadi itu Tuhan yang sedang mengetuk pintu kami. Untuk kami respon. Kami mau belajar peka dengan itu. Dan mau belajar responin kebutuhan yang ada. Karena kami percaya di situ Tuhan lagi tunjukkan di mana Tuhan mau arahkan hidup kami untuk kami berdampak. Dan semua kami bisa berdampak. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami terima. Kami tangkap, kami mau hidupi, kami mau berubah. Kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan bisa terus bekerja melalui hidup kami. Hidup kami menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan banyak orang yang bisa diberkati. Terima kasih Tuhan buat mesbah doa malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami mau satukan hati kami. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah, kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing. Dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.